Halo Donghua Lovers, kali ini saya akan kembali membawakan rekapan alur cerita Donghua terbaru, yang berjudul Shenmue, atau Tomb of Fallen God, episode 4 dan 5. Tapi seperti biasa, kita akan sedikit mengulang rekapan dari episode sebelumnya. Yang dimana pada episode sebelumnya. Di episode sebelumnya kita telah diperlihatkan konflik yang terjadi antara Chen Nan dan seorang pangeran dari negara Baiyue, yang dengan aksi epiknya, Chen Nan pun dengan mudah mengalahkan pangeran yang bernama Ren Jian. Setelah itu Chen Nan pun melanjutkan kembali perjalanan, dan tiba di sebuah penginapan di tengah hutan. Namun saat itu, Chen Nan merasa ada yang aneh dengan penginapan tersebut. Dan bagaimana keseruan lainnya, yuk kita langsung masuk saja ke rekapan alur ceritanya. Merasa ada yang aneh dengan penginapan tersebut, Chen Nan pun memutuskan untuk pergi. Namun baru akan membalikan badan, datang seorang pria gemuk pendek, yang merupakan pengurus penginapan, yang membujuk Chen Nan agar menginap di penginapannya. Namun karena Chen Nan yang merasa ada yang janggal dengan penginapan itu, ia pun tetap bersikeras untuk tidak menginap di penginapan itu. Melihat kondisi Chuyu yang masih tak sadarkan diri, si pengurus penginapan pun kembali menyarankan mereka untuk menginap, ditambah lagi situasi di luar yang sedang hujan deras, dan dalam radius 100 mil tidak ada penginapan lain. Dan karena tidak ada pilihan, ditambah kondisi Chuyu yang belum sadarkan diri, mau tak mau Chen Nan pun menginap di penginapan tersebut. 小狗子，还不过来招呼客人？得了，二位客官，楼上请。这天一亮，我就派人去请大夫。 Setelah berada di kamar dan memperhatikan sekeliling, Chen Nan pun mendapati bahwa ternyata penginapan yang mereka tempati adalah penginapan ilegal, sehingga ia harus semakin meningkatkan kewaspadaannya. Sementara di lantai bawah penginapan, didapati bahwa ternyata orang-orang di penginapan yang tengah berkomplot. Dan ternyata saat itu, si pengurus penginapan pun mengetahui identitas asli dari Chuyu, yang merupakan putri dari kerajaan Dongchu. Ternyata sudah sejak lama, komplotan bandit ini menargetkan Chuyu untuk mencuri busur Haoyi darinya. Dan sekarang, karena Chuyu telah berada di dalam jebakan mereka, jadi mereka tidak perlu bersusah payah lagi untuk mencarinya. Mengetahui akan hal itu, salah satu anggota dari bandit itu pun langsung berniat untuk menangkap Chen Nan dan Chuyu untuk merebut busur tersebut. Namun saat mengingat kekuatan busur Haoyi yang masih ada di tangan Chuyu, si pengurus penginapan pun menginstruksikan agar mereka tetap berhati-hati. Tapi, sebelum si pria beranjak pergi, tiba-tiba datang seorang wanita yang diketahui kerap dipanggil dengan sebutan Nona Mei. Di mana saat itu Nona Mei menawarkan diri untuk melakukan hal ini, karena mengingat Chuyu yang saat ini dalam keadaan sakit jadi tidak mungkin dia akan mengadakan perlawanan, jadi dia hanya perlu menaklukkan Chen Nan, yang ia sebut dengan si laki-laki polos. Di sini benar juga sih, kalau untuk menaklukkan laki-laki harus wanita yang turun tangan. Namun tanpa mereka sadari, ternyata Dongdong telah mendengar percakapan mereka, dan segera bergegas untuk memberitahukan hal tersebut pada Chen Nan. Sementara di kamar penginapan, terlihat Chuyu yang telah sadarkan diri. Sedangkan Chen Nan yang seperti sedang menyusun rencana, ia pun merasa heran dengan Chuyu yang belum sadarkan diri. Dan saat itu, Chen Nan berasumsi bahwa mungkin masih ada luka di tubuhnya yang belum sembuh, dan oleh sebab itulah, Chen Nan pun berinisiatif untuk memeriksanya. Sesaat kemudian, Dongdong pun datang, dan memergoki Chen Nan yang sedang dalam posisi yang seakan-akan ingin berbuat mesum pada Chuyu. Dongdong yang baru saja datang, lantas memberitahukan pada Chen Nan, bahwa orang-orang di penginapan adalah sekelompok prajurit yang telah bekerja sama dengan si pengurus penginapan, dan mereka telah bersiap untuk menangkap, dan merebut busur Haoyi. Dan karena itulah, Dongdong menyarankan pada Chen Nan agar segera melarikan diri. Namun menurut Chen Nan, itu semua tidak akan berguna, mengingat ada beberapa orang lainnya yang sedang mengawasi mereka dari luar penginapan, jadi tidak akan mudah untuk melarikan diri. Saat itu, Chen Nan bisa saja pergi dan membawa busur Haoyi dengan mudah, namun itu jika dia meninggalkan Chuyu. Setelah memikirkan matang-matang, ditambah lagi mereka tidak memiliki banyak waktu, maka Chen Nan pun memutuskan untuk pergi meninggalkan Chuyu. Saat akan pergi, tiba-tiba langkahnya terhenti saat Dongdong mengatakan bahwa, dengan kondisinya yang sangat lemah, mungkin Chuyu tidak akan bisa bertahan untuk melewati malam jika ia ditinggalkan sendiri.
Mendengar kata-kata Dongdong, Chen Nan pun langsung mengurungkan niatnya. Di saat yang sama, Chu Yu pun bangun dan bertanya pada Chen Nan, apa alasan sampai ia tidak jadi pergi. Di sini Chen Nan berkata bahwa, ia merasa bertanggung jawab, karena dialah yang telah membawa Chu Yu ke dalam penginapan itu. Saat itu, Chu Yu yang mengetahui bahwa dia dan Busur Haoyi lah yang merupakan incaran dari para bandit di dalam penginapan itu, lantas ia pun meminta bantuan pada Chen Nan untuk pergi membawa Busur Haoyi ke kerajaan Dongchu, karena itu merupakan harta berharga milik keluarga Chu. Sementara dia sendiri akan berusaha mengalihkan perhatian para bandit, mengingat cepat atau lambat ia akan mati karena kehabisan tenaga, akibat konsekuensi saat menggunakan Busur Haoyi di puncak gunung berapi. Chen Nan yang mendengar penuturan sang putri ia pun merasa heran, bagaimana bisa sebuah senjata ilahi membunuh orang yang telah menggunakannya, dan apa mungkin ada orang yang telah memasukkan kutukan ke dalam busur tersebut, pikir Chen Nan, lalu kembali bertanya tentang asal-muasal Busur Haoyi bisa berada di kerajaan Dongchu. Namun belum sempat mengatakan sepatah kata pun, Chu Yu pun langsung terkulai lemas. Saat itu, Chu Yu meminta pada Chen Nan, agar segera pergi membawa Busur Haoyi, namun permintaan itu jelas ditolak oleh Chen Nan. Saat melihat teratai api yang dikeluarkan oleh Dongdong, Chen Nan pun mengambil sehelai kelopak dari bunga tersebut, dan langsung diberikan pada Chu Yu agar kekuatannya dapat kembali pulih. Dan tak butuh waktu lama, efek dari bunga teratai api itu langsung bereaksi. Di sini terlihat wajah Chu Yu yang mulai tampak memerah, dan dengan cepatnya bangun dan membuka jendela, serta meminum air di dalam poci dalam satu tegukan. Saat mengetahui bahwa Chen Nan telah menyuapi dengan sehelai bunga teratai api, Chu Yu pun langsung dengan panik menjelaskan, bahwa teratai api tidak dapat dikonsumsi secara langsung karena akan sangat sulit untuk diserap oleh tubuh. Jika ingin mengkonsumsinya, harus dijadikan pil barulah bisa dikonsumsi. Setelah mengetahui aura panas dari tubuhnya diakibatkan efek dari teratai api, Chu Yu pun segera menggunakan teknik khusus untuk menekan efek dari bunga Dajjal tersebut. Namun sayangnya, karena sudah kehabisan energi internalnya, ia pun tak sanggup untuk menekan aura dari bunga teratai api tersebut. Saat itu Chu Yu menjelaskan pada Chen Nan, bahwa teknik yang akan ia gunakan adalah teknik khusus yang telah diajarkan oleh gurunya, dan disebut sebagai teknik peleburan bumi dan langit, yang memungkinkan seseorang dapat dengan cepat mencerna makanan di dalam tubuh, dan metode ini juga dapat dilakukan dengan cara menyerap kekuatan internal dari seseorang. Namun, hal itu adalah hal yang sangat kejam. Tapi karena Chu Yu yang tidak bisa menahan hawa panas di dalam tubuhnya, ia pun memohon pada Chen Nan, untuk memberikan sedikit energi internalnya, namun hal itu jelas ditolak oleh Chen Nan, mengingat energi internalnya yang sangat kecil. Namun saat sedang berdebat, tiba-tiba dari arah luar terdengar suara seorang wanita yang memanggil mereka. Mendengar suara wanita itu, spontan Chen Nan pun langsung memikirkan sebuah ide, dan langsung menotok tubuh Chu Yu agar tidak bergerak dan bersuara. Dan ternyata, wanita itu adalah Nona Mei, yang datang membawa seteko anggur, dan mengajaknya untuk minum bersama. Sementara Chen Nan yang entah telah memikirkan ide apa, ia pun langsung menyetujui tawaran si Nona Seksoi ini. Saat itu, mata Nona Mei tampak memeriksa setiap sudut ruangan, namun tak menemukan benda yang ia cari, dan berasumsi bahwa, kemungkinan besar busur itu disembunyikan di tempat tidur. Saat mencium aroma anggur yang diberikan oleh Nona Mei, Chen Nan pun mengatakan, kalau anggur ini pasti terasa enak, dan meminta Nona Mei untuk menari. Saat si Nona Mei mulai melakukan tarian, Chen Nan yang mengetahui bahwa anggur yang diberikan itu telah diberikan racun, lantas ia pun membuangnya, dan ikut menari bersama si Nona Seksoi. Saat melakukan tarian bersama, Chen Nan dengan sengaja menumpahkan anggur yang masih berada di dalam poci. Melihat poci anggur beracunnya yang telah tumpah dan rencananya yang juga belum berhasil, Nona Mei pun bergegas untuk mengambil seteko anggur lagi. Sementara di luar penginapan, terlihat dua penjaga yang diserang oleh orang yang tak dikenal. Di sisi lain, Nona Mei yang telah kembali ke kamar yang ditempati Chen Nan,
Ia pun mendapati kalau ternyata kamar tersebut telah sepi, dan mengira kalau penghuni kamar semuanya telah tidur. Namun saat akan melihat ke dalam tempat tidur, tiba-tiba Chen Nan datang dari arah belakang dan menodongnya dengan sebuah belati yang melekat di tenggorokannya. Namun saat melihat Nona Mei yang tidak membawa anggur, ditambah dengan bau tubuh Nona Mei yang berbeda dari sebelumnya, membuat Chen Nan merasa ada yang aneh. Dan tiba-tiba, tanpa berkata sepatah kata pun, si Nona itu langsung melancarkan serangan. Ternyata, si wanita tersebut adalah Chu Xiang, kakak kandung Chu Yu, yang menyamar agar bisa masuk ke dalam penginapan untuk menyelamatkan Chu Yu. Namun saat mengetahui kalau Chu Yu telah mengkonsumsi bunga teratai api, Chu Xiang pun mengatakan bahwa teratai api memiliki efek yang sangat kuat, dan Chu Yu tidak bisa membiarkannya terlalu lama. Oleh sebab itulah, Chu Xiang memerintahkan Chu Yu untuk kembali menggunakan teknik peleburan bumi dan langit sebagai pencegahan. Namun saat ini Chu Yu tidak bisa menggunakan teknik tersebut, karena kekuatan internalnya tidak akan cukup. Ditambah lagi Chu Yu yang tidak bisa menyerap energi internal milik kakaknya, karena Chu Xiang merupakan seorang Taois yang melatih energi sejati. Di mana energi sejati sendiri tidak bisa menyatu dengan kekuatan internal milik Chu Yu, dan satu-satunya orang yang paling cocok adalah Chen Nan. Karena merasa dia adalah orang yang bertanggung jawab karena telah memberikan Chu Yu bunga teratai api, lantas Chen Nan pun menyetujuinya. Namun di sini Chen Nan memberikan syarat, bahwa Chu Yu hanya boleh menyerap 10% kekuatan internalnya. Dan karena proses penggunaan teknik peleburan yang tidak boleh diganggu oleh orang lain, maka Chu Xiang pun akan bertugas untuk melindungi mereka. Namun, saat proses penyerapan sedang berlangsung, tiba-tiba terjadi suatu hal aneh. Di mana saat itu proses penyerapan yang tak bisa dihentikan. Dan jika ini terus terjadi sampai kekuatan internal Chen Nan terserap habis, maka dia akan menjadi orang yang cacat. Sementara di lantai dasar penginapan, terlihat datang salah satu dari kelompok bandit yang melaporkan bahwa Nona Mei ditemukan pingsan di ruang kayu bakar. Dan dari sinilah, para bandit pun menyadari, bahwa Nona Mei yang sebelumnya adalah orang yang berbeda. Sementara Chen Nan yang energi internalnya terus diserap oleh Chu Yu yang tidak bisa menghentikan proses tersebut, ditambah lagi dengan para bandit yang mulai berdatangan, spontan pertarungan pun tak bisa dihindari lagi. Si pengurus penginapan yang mengetahui bahwa Chu Yu dan Chen Nan yang tak bisa menghentikan proses penyerapan, ia pun langsung memanfaatkan momen tersebut untuk mengambil busur Haoyi. Dan untung saja, hal tersebut dapat dicegah oleh Dong Dong. Melihat proses penyerapan yang tidak bisa dihentikan, Chen Nan pun tampak sedih. Karena jika seluruh kekuatan internalnya diserap oleh Chu Yu, maka ia akan kehilangan seluruh kultivasinya, alias cacat, karena mengingat dunia yang mengutamakan kultivasi sebagai sesuatu yang penting. Di sela penyerapan itu, tiba-tiba terlihat kumpulan energi putih dari tubuh Chen Nan, dan scene ini pun mengakhiri pertemuan kita.